Kelompok 4 akan menyelesaikan tugas UTS mengenai aliran Jabariyah dan Qadariyah. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Agustin Kusnul Khotimah dari Prodi Akidah Filsafat Islam. Nama saya Hanifah Mariana dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Dan saya di sini akan menjelaskan mengenai Jabariyah. Yang pertama yaitu asal-usul Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu jabaro, yang memiliki arti memaksa atau mengharuskan. Merupakan salah satu sifat Allah adalah al-jabar, yang memiliki arti Allah Maha Memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan segala perbuatan kepada Allah. Golongan Jabariyah pada mulanya merupakan kelompok aliran teologis bersifat ketuhanan dan berhubungan dengan akidah dan tauhid. Kemudian berkembang dan merambah ke berbagai dimensi keilmuan dan keislaman. Yang kedua yaitu tokoh aliran Jabariyah. Tokoh utama aliran Jabariyah adalah Jahm ibnu Safwan. Jahm mendirikan paham Jabariyah pada abad kedua Hijriah. Jahm merupakan seorang yang berasal dari Persia. Jahm menjadi pewaris Al-Harits ibnu Suraij pada tahun 131 Hijriah. Pada tahun 745 Masehi, Jahm mati karena terbunuh dalam peperangan melawan tentara Khalifah Bani Umayyah. Kemudian estafet kepemimpinannya dipegang oleh beberapa muridnya. Menurut Jahm ibnu Safwan, manusia tidak mempunyai kodrat untuk berbuat sesuatu dan tidak mempunyai kesanggupan. Dia hanya terpaksa dalam semua perbuatannya. Yang ketiga yaitu perkembangan teologi. Perkembangan teologi aliran Jabariyah terjadi selama periode awal perkembangan pemikiran Islam, khususnya pada abad ke-8 Masehi. Aliran ini muncul sebagai tanggapan terhadap kontroversi yang muncul dalam konsep takdir dan kehendak bebas manusia. Dalam sejarah pemikiran Islam, aliran Jabariyah dikenal karena pandangannya yang menolak konsep kebebasan manusia dalam membuat pilihan. Meskipun aliran Jabariyah tidak populer di kalangan mayoritas umat Islam dan dianggap sebagai aliran yang ekstrim, namun tetap saja memiliki pengaruh dalam perkembangan pemikiran teologi Islam. Meskipun demikian, mayoritas ulama dan umat Islam menganggap ajaran Jabariyah sebagai ajaran yang bertentangan dengan ajaran utama Islam yang menekankan pentingnya konsep kebebasan manusia dan tanggung jawab individu terhadap perbuatan mereka sendiri. Aliran Jabariyah dianggap sebagai salah satu aliran yang ekstrim dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang lebih moderat dan seimbang. Yang keempat yaitu doktrin dari aliran Jabariyah. Yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Manusia tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengubah takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Karena dalam pandangan Jabariyah, segala peristiwa dan tindakan manusia, baik yang baik maupun yang buruk, adalah hasil dari kehendak Allah semata. Yang kedua yaitu surga dan neraka tidak kekal. Aliran Jabariyah meyakini bahwa kedua tempat tersebut tidak kekal dan akan berakhir suatu saat. Mereka berpendapat bahwa setelah seorang menerima hukuman di neraka untuk menebus dosa-dosanya, mereka akan diberi pengampunan oleh Allah dan dibawa ke surga. Sementara itu, mereka yang mendapat pahala di surga juga tidak akan berada di sana selamanya, tetapi mereka akan kembali ke Allah setelah mendapatkan kenikmatan dari surga tersebut. Yang ketiga yaitu Allah Maha Suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia. Dalam aliran Jabariyah, Allah dianggap sebagai zat Maha Suci dan Maha Kuasa, tidak terlibat dalam keserupaan dengan manusia. Mereka meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk ruang dan waktu, dan manusia tidak dapat menyalahi kehendak Allah dengan keputusan atau tindakan mereka. Sekian dari paparan aliran Jabariyah. Yang aliran Qadariyah akan
Masehi. Tokoh utama dari aliran Qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Ma'bad al-Juhani berasal dari Busra dan dikenal sebagai seorang pemikir yang mengenal fatarisme atau kepercayaan bahwa takdir telah mengatur segala hal. Ghailan ad-Dimashqi juga berperan penting dalam menyebarkan pandangan tersebut di daerah Damaskus. Latar belakang munculnya aliran Qadariyah dipicu oleh diskusi mengenai apakah manusia bertanggung jawab atas perbuatannya atau apakah segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah. Aliran Qadariyah lahir sebagai respon terhadap pandangan Jabariyah yang menekankan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dan semua tindakan manusia adalah akibat takdir Allah. Penganut Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan untuk bertindak secara bebas dan bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa adanya campur tangan dari Tuhan. Dalam perkembangan kemunculannya, aliran Qadariyah mengalami banyak hambatan, salah satunya dari penindasan kaum Umayyah dan juga Abbasiyah yang menentang ajaran mereka. Dan saat ini aliran Qadariyah tetap menjadi salah satu aliran yang besar dengan banyak ulama dan pemikir yang mengembangkan pemikiran mereka. Kemudian doktrin utama aliran Qadariyah yaitu bahwa manusia memiliki kebebasan dalam bertindak untuk menentukan nasibnya sendiri, baik itu dalam perbuatan yang baik ataupun buruk, dan